Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Namun, tak seorang pun berani mencoba membunuh mereka, karena mereka memang sangat ganas dan kuat. Mereka tinggal di wilayah inti utara ekstrim. Dan nafsu para master jiwa tak cukup untuk mengorbankan nyawa mereka di tempat ini. Oleh karena itu, cakar beruang utara ekstrim dijual dengan harga yang sangat tinggi di setiap kekaisaran di benua itu. Ada 4 beruang utara ekstrim. Karena kau memperlakukanku seperti makanan, maka aku tidak akan memberimu kesempatan. Mari kita lihat siapa yang akan memakan siapa pada akhirnya. Kau tidak bisa menyakiti mereka. Suara permaisuri es dan permaisuri salju terdengar di lautan spiritual Huo Yuhao pada saat yang bersamaan. Mulut Huo Yuhao berkedut saat ia mencoba melawan. Kenapa? Hanya mereka yang boleh memperlakukanku seperti makanan, tapi aku tidak boleh memakannya? Apa sih itu? Permaisuri es mendengus dingin dan berkata, kalau aku bilang tidak, berarti tidak. Binatang jiwa di utara ekstrim memang tidak banyak, dan beruang-beruang ini termasuk spesies yang paling langka. Jika beruang-beruang ini bisa tumbuh hingga mencapai 10.000 tahun kultivasi, mereka akan menjadi kekuatan tempur utama binatang jiwa utara ekstrim. Maksudmu kau ingin meluncurkan gelombang monster? Siapa targetmu? Tanya Huo Yuhao kesal. Permaisuri es membentak. Bagaimana menurutmu? Apa kau tidak mau menghadapi pasukan kekaisaran matahari bulan? Kau pikir kau bisa melakukannya sendiri? Apa? Kau bisa mengendalikan beruang es itu? Huo Yuhao menjawab dengan kaget. Permaisuri es tertawa dingin. Ia tak berkata apa-apa, tetapi kesombongan di matanya sangat jelas. Keempat beruang itu menyerang dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka muncul dalam penglihatan Huo Yuhao. Beruang-beruang utara ekstrim itu sangat berotot. Sementara anggota tubuh mereka berkembang dengan sangat baik, tetapi otak mereka tidak sesederhana itu. Ketiga beruang dewasa itu dengan cepat berpencar. Dan yang paling besar di tengah berlari ke arah Huo Yuhao. Dua lainnya melilit ke arah sayap, sementara yang terkecil mengikuti di belakang. Mereka mengepungnya. Huo Yuhao sama sekali tidak khawatir. Yang ada di pikirannya hanyalah cakar beruang itu, sayang sekali rasanya begitu lezat. Beruang terbesar menyerbu lebih dulu. Ketika melihat Huo Yuhao yang berdiri di sana dengan tenang. Dan permaisuri es dan salju di belakangnya, ia pun tertegun sejenak. Ini pertama kalinya ia bertemu manusia setenang itu. Binatang jiwa dengan kultivasi yang relatif rendah seperti ini belum pernah melihat permaisuri es atau permaisuri salju sebelumnya, terutama ketika mereka tidak memiliki wujud ini. Mereka sekarang berwujud manusia, dan tidak berbeda dengan manusia ketika mereka sengaja menyembunyikan aura mereka. Beruang utara ekstrim meraung karena keagungannya diabaikan. Ia menyerang Huo Yuhao dengan tubuh berototnya, dan tubuhnya yang besar berdiri tegak sambil mengayunkan cakarnya ke arahnya. Deteksi spiritual Huo Yuhao telah dilatih padanya selama ini. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika beruang itu mengerahkan kekuatannya, bulunya yang tebal langsung terisi dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan setiap helai rambutnya menjadi seperti jarum. Bulunya adalah pertahanan terbaiknya. Tak diragukan lagi bahwa beruang ini adalah sejenis makhluk jiwa yang mengandalkan tubuhnya sendiri sebagai kekuatan utamanya. Beruang utara ekstrim memiliki karakteristik yang mirip dengan beruang cakar teror emas gelap, hanya saja mereka tidak memiliki cakar menakutkan seperti beruang cakar teror emas gelap. Huo Yuhao melirik permaisuri es dan permaisuri salju, dan ketika menyadari mereka tidak berniat melakukan apapun,
ia tidak bisa hanya berdiri diam dan membiarkan beruang itu memukulnya. Ia maju menghadapi beruang itu dengan tubuh bak iblis, dan ia meraih kaki kanan beruang yang sedang menerjangnya dengan kedua tangan sambil tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya. Meskipun jiwa bela diri Huo Yuhao tidak memiliki apapun yang didasarkan pada kekuatan, ia telah memperoleh sebagian kekuatan naga emas setelah Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya. Selain fakta bahwa ia memiliki 7 cincin jiwa, ia jelas tidak takut pada beruang di depannya dalam hal kekuatan. Huo Yuhao mengayunkan tubuh beruang raksasa setinggi 8 meter itu ke udara dan melemparkannya ke permukaan es disertai suara ledakan. Dua beruang lain yang menyerbu dari sisi sayap terkejut. Namun, mereka mempercepat langkah dan menyerbu ke arah Huo Yuhao dengan ganas. Beginilah rupa seorang pria dan dua wanita. Tubuh Huo Yuhao bergetar, dan ia tidak lagi memaksa mereka. Ia malah berlari ke belakang permaisuri es dan salju. Jika kalian berdua tidak mengizinkanku memakan cakar beruang, bukankah seharusnya kalian setidaknya melakukan sesuatu? Permaisuri es mendengus sambil melepaskan aura yang awalnya ia tahan. Aura yang tak tertandingi langsung dilepaskan. Dan tekanan dahsyat yang berasal dari binatang jiwa berusia 100.000 tahun menghantam ketiga beruang es itu. Ketiga beruang yang mengamuk itu bertingkah seolah-olah disiram seember air dingin. Sementara agresi histeris mereka langsung lenyap. Mereka menggeram pelan sambil terhuyung mundur. Beruang yang dibanting Huo Yuhao ke tanah berguling ke samping, tingkahnya agak lucu. Beruang kecil yang mengikuti dari belakang langsung berhenti ketika merasakan aura ini. Ia menutupi kepalanya dengan cakarnya dan berbaring telentang di tanah dengan pantatnya terangkat tinggi ke udara, begitu saja, dan itu sama sekali tidak lucu. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri es. Huo Yuhao menghela napas kagum. Mata permaisuri es berkilat hijau saat suara aneh terdengar dari mulutnya. Suara ini memiliki kualitas yang sangat menarik dan memikat, tampaknya bahasa makhluk jiwa. Ketiga beruang itu mengangguk terus-menerus ketika mendengar suaranya. Atasan yang memberi mereka begitu banyak tekanan membuat mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk melawan. Ketiga beruang itu bangkit berdiri setelah beberapa saat dan dengan cepat berlari menjauh ke kejauhan. Permaisuri es menatap mereka saat mereka pergi dan bergumam pelan, senang rasanya kembali. Snow, alangkah senangnya jika kita masih menjadi diktator di tempat ini. Kita tidak punya musuh alami di sini, dan tidak ada yang bisa melawan kita. Inilah surga kita. Permaisuri salju melayang di sampingnya dan tersenyum sambil menjawab, maaf, saya tidak setuju. Saya mulai memahami manusia sejak saya menginjakkan kaki di dunia manusia. Selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun terakhir, kami selalu membenci manusia, dan kami membenci mereka karena mengganggu cara hidup kami. Namun, kami jauh lebih jarang diganggu oleh makhluk jiwa di sini dibandingkan dengan hutan besar bintang Dou. Meskipun saya kehilangan ingatan setelah mengikuti Yuhao, saya masih dapat melihat dunia luar dengan sangat jelas sebagai putri salju. Kita harus mengakui bahwa manusia memiliki kecerdasan dan kreativitas yang lebih unggul dari kita. Dan kita hanya dapat beradaptasi dengan alam, sementara mereka dapat mengubah segalanya. Inilah alasan mengapa manusia dapat menaklukkan seluruh benua meskipun mereka sangat lemah di awal kelahiran mereka. Mereka terlalu kreatif. Jika saya diberi kesempatan untuk memilih lagi, mungkin saya akan memilih menjadi manusia. Tubuh permaisuri es bergetar. Ia tak menyangka permaisuri salju akan berkata seperti itu, karena ini bukan permaisuri salju yang ia kenal. Permaisuri es menoleh ke arahnya, matanya dipenuhi keheranan. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, "Apa kau terkejut?
Apa kau belum melihat semuanya, Ice? Coba pikirkan. Sudah berapa lama kita tinggal di utara ekstrim, dan sudah berapa lama kita memerintah tempat ini? Apa kau belum puas? Saat ini, aku hanya ingin menggunakan sisa hidupku untuk merasakan hal-hal lain. Sebanyak yang ku bisa. Inilah satu-satunya cara bagiku untuk merasa gembira dan merasa mulia. Aku tidak akan menyesalinya bahkan jika Yu Hao tidak berhasil pada akhirnya. Mungkin aku akan memilih untuk memampatkan asal-usulku dan menyatu dengan manusia lain saat itu terjadi, dan aku akan menjadi manusia sekali lagi. Permaisuri Es berkata, kau telah berubah. Salju. Permaisuri Salju tersenyum. Ya, aku sudah berubah. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersama Skydream? Ngomong-ngomong, apa gunanya dia untukmu? Permaisuri Es tersipu malu sambil menundukkan kepalanya. Ia telah menyembunyikan emosinya sejak hari itu, dan ia tidak pernah benar-benar mempedulikan cacing es mimpi langit. Cacing es mimpi langit tidak khawatir, dan ia hanya menemaninya setiap hari dan menanyakan kabarnya. Ungkapan cinta Permaisuri Es membuatnya sangat bahagia. Dan yang membuatnya semakin gembira adalah Permaisuri Salju tidak menghalangi mereka untuk bersama. Sebaliknya, ia justru menambah panas api. Permaisuri Es berkata setelah beberapa saat, ya, kau telah berubah, dan aku juga. Mungkin, semua ini karena manusia telah memengaruhi kita. Ia menoleh ke arah Huo Yuhao sambil berbicara. Aku tidak meminta kalian untuk mengubah apapun, kata Huo Yuhao tanpa daya. Permaisuri Es mendengus dan berkata, kami bisa melihat semua yang kau lakukan. Kau telah mengubah kami melalui pengaruh yang tak terlihat. Ia terdiam sejenak setelah itu, lalu melanjutkan, mungkin aku seharusnya merasa beruntung. Karena kaulah yang telah menunjukkan dunia manusia kepada kita. Sebelum bertemu denganmu, aku selalu percaya bahwa manusia itu kecil dan menyedihkan dengan segala keserakahan, kekejaman, dan kelicikannya. Yang mereka tahu hanyalah mengambil dari Ibu Pertiwi. Tapi kau perlahan mengubah perspektifku setelah kita bertemu, dan aku menyadari bahwa ada manusia sepertimu yang teguh dalam emosi mereka. Kreativitas, bakatmu, dan banyak hal lainnya. Bukan anugerah dariku atau Skydream Icewom. Kami memang membantumu, tetapi sebenarnya kau juga telah membantu kami. Kami telah belajar banyak hal darimu. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, tidak bisakah kau begitu menyentuh? Namun, saudara Skydream seharusnya berterima kasih kepadaku. Tanpa aku sebagai wadah, dia tidak akan punya kesempatan untuk menyentuh hatimu. Jangan bicara tentang dia, balas Permaisuri Es dengan malu-malu. Huo Yuhao tersenyum sambil melanjutkan, Permaisuri Es. Karena kau sudah memastikan perasaanmu, kenapa kau masih menghindarinya? Di dunia ini, sekuat apapun dirimu atau sekuat apapun kita nanti, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok hari. Sama seperti hari itu ketika aku dikepung musuh dari segala penjuru. Aku tak pernah menyangka akan terjebak, dan jika aku tidak beruntung hari itu, ditambah dengan responsku yang tepat. Mungkin aku sudah mati, takdirmu akan berubah karena kematianku. Permaisuri Es mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin kau katakan? Jangan bertele-tele, Huo Yuhao berkata. Aku ingin memberitahumu bahwa hidup ini singkat, dan kita harus menikmati kebahagiaan kita selagi masih bisa. Karena kamu sudah memastikan perasaanmu. Mengapa kamu tidak memperlakukannya sebagaimana mestinya? Saudara Skydream benar-benar menyukaimu, dan karena kamu juga menyukainya, maka kamu harus menerima perasaannya dengan serius. Permaisuri Es semakin tersipu ketika dia memutar matanya dan berkata, kalian para lelaki memang tahu bagaimana menolong lelaki lain. Huo Yuhao terkekeh,
tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia menoleh ke arah permaisuri salju dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Permaisuri salju tersenyum polos dan berkata, "Kita menunggu. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu di sini." "Tunggu." Huo Yuhao mulai mengerti. Sepertinya permaisuri es meminta beruang-beruang itu untuk menyampaikan beberapa pesan. Tepat pada saat itu, tubuh anggun permaisuri salju tiba-tiba meluncur mundur dan melayang ke langit bagaikan penampakan. "Hati-hati, permaisuri salju!" Huo Yuhao buru-buru berteriak padanya. Ia telah mengalami sendiri betapa menakutkannya badai-badai itu di langit. Tetapi permaisuri es justru menunjukkan senyum mengejek. Permaisuri salju seolah tak mendengar suara Huo Yuhao saat ia melayang di udara. Ia hanya menari-nari di udara, tanpa menginjak apapun saat berdansa walrus. Ia perlahan-lahan melepaskan auranya. Auranya memang tidak seseram permaisuri es, tetapi Huo Yuhao terkejut menyadari bahwa semuanya meredup saat auranya dilepaskan. Salju putih menghilang. Semua es dan salju menjadi biru. Dan sosok yang menari di langit adalah satu-satunya yang berwarna putih. Lengan bajunya yang panjang berkibar-kibar, sementara pita-pita putih menari-nari di sekelilingnya. Kepingan-kepingan salju biru itu berputar-putar di sekelilingnya, beriak dan mengembang. Putri salju bagaikan roh salju. Posturnya yang indah membuatnya tampak seperti telah menjadi inti wilayah inti utara ekstrim. Mata Huo Yuhao membeku. Ia tak pernah menyangka seseorang memiliki postur tubuh seindah itu. Dan begitu memikat, permaisuri salju memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Saat itu, ia tampak hampir sepenuhnya tenggelam dalam tariannya, sementara hembusan udara terasa lembut. Suhu udara terasa sedikit naik di tengah kepingan salju yang berterbangan. Tak ada kehangatan, tetapi juga tak ada rasa dingin. Yang ada hanyalah kesejukan yang murni dan menyegarkan. Rona biru membentang jauh ke kejauhan. Semua yang bisa dijangkau matanya telah ternoda biru, sementara langit dan tanah tak lagi bisa dibedakan. Perasaan ini sungguh luar biasa. Huo Yuhao saat itu percaya bahwa ini adalah pemandangan terindah yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Hatinya terbuai saat itu. Sementara kekuatan jiwa es di tubuhnya beriak mengikuti tarian permaisuri salju. Putri salju menari di langit yang dingin. Permaisuri salju adalah makhluk yang unik. Ia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari energi asal es paling murni dari langit dan bumi di wilayah inti utara ekstrim, dan setelah bertahun-tahun proses kehamilan dan pertumbuhan. Akhirnya ia mengembangkan pikiran dan kecerdasannya sendiri. Ia akhirnya menjadi makhluk yang cerdas. Wujud aslinya terbuat dari unsur-unsur paling murni. Jika esensi es misterius yang beraneka ragam adalah harta karun, maka ia adalah putri dari utara ekstrim. Sang putri salju Icheski, terberkati dan unik, sang ratu salju. Menari saat kepingan salju melayang di udara. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa ia perlahan-lahan mengalami momen pencerahan dari tarian yang luar biasa indah ini. Namun, bahkan ia sendiri tidak tahu apa yang sedang ia alami. Mungkin ini hanyalah salah satu pengalamannya yang paling aneh. Permaisuri es berdiri di samping Huo Yuhao, matanya benar-benar terbuai. Ia juga terhanyut dalam tarian permaisuri salju. Permaisuri salju selalu menjadi peri salju. Tarian permaisuri salju berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya turun dari langit dan kembali ke sisi Huo Yuhao. Ekspresinya tampak sangat tenang, dan tidak mabuk seperti permaisuri es. Tetapi Huo Yuhao dapat mengetahui dari emosinya bahwa dia merasa sangat bahagia. Ya, mereka sudah pulang, dan mereka seharusnya bahagia. Tepat pada saat ini,
Huo Yuhao tiba-tiba merasakan gelombang energi kehidupan yang besar muncul dari balik cakrawala. Gelombang ini bergerak ke arah mereka dengan sangat cepat. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritual dan mengarahkannya ke kejauhan. Murid Huo Yuhao langsung berkontraksi, dan ketakutan muncul di matanya. Wilayah inti utara ekstrim masih berupa dunia es dan salju yang membentang hingga ujung cakrawala, tanpa jejak kehidupan sedikit pun. Namun, Huo Yuhao dapat melihat dalam jangkauan deteksi spiritualnya bahwa ada ribuan makhluk jiwa yang berkumpul ke arahnya. Binatang-binatang jiwa ini memiliki beragam wujud. Ada yang terbang dan jarang terlihat di utara ekstrim, sementara lebih banyak lagi yang berada di darat. Beruang-beruang utara ekstrim yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya ada di sini. Dan masih banyak spesies lain yang belum pernah dilihatnya. Setiap binatang jiwa tampak sangat bersemangat, dan mereka berlari ke arahnya secepat mungkin. Ini baru kedua kalinya Huo Yuhao menyaksikan pertemuan binatang jiwa yang begitu spektakuler. Terakhir kali ini terjadi adalah ketika hutan bintang Dou Agung melancarkan gelombang binatang buas ke kota Shrek. Tidak banyak makhluk jiwa seperti saat itu, tetapi ini hampir merupakan keajaiban. Mengingat wilayah inti utara ekstrim hampir tidak berpenghuni, Huo Yuhao segera tenang setelah keterkejutan sesaat. Mungkin hanya permaisuri salju yang bisa menciptakan pemandangan sehebat ini di utara ekstrim. Bahkan permaisuri es pun tidak sebaik dirinya dalam hal ini. Permaisuri salju adalah nomor 3 dalam 10 binatang buas agung, dan merupakan diktator sejati di utara ekstrim. Ia adalah binatang buas yang tangguh dengan 700.000 tahun kultivasi. Dari 10 binatang buas agung, hanya 3 teratas yang menguasai wilayah tertentu. Dewa binatang buas, Ditian, menguasai inti benua, hutan Dou Bintang Agung. Raja Tiran Mata Jahat menguasai hutan iblis, dengan jumlah binatang buas terbanyak di Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, jangkauan permaisuri salju adalah yang terluas. Di dataran es di ujung utara yang membentang hingga ke ujung dunia, setiap makhluk jiwa tunduk pada perintahnya. Ia adalah ratu di tempat ini, sekaligus diktator. Dewa binatang atau Raja Tiran Mata Jahat tidak pernah datang ke tempat ini untuk menantang otoritas permaisuri salju. Bahkan Dewa binatang pun tidak yakin bisa mengalahkan permaisuri salju di lingkungan seperti utara ekstrim. Terlebih lagi, tidak ada tempat lain yang dihuni oleh binatang jiwa yang sekompak utara ekstrim. Huo Yuhao telah menyatu dengan permaisuri salju secara kebetulan dan kebetulan saat itu, dan ia menjadi rohnya. Permaisuri salju hampir menghancurkan tubuhnya karena kekuatannya sendiri yang terlalu besar. Dan Necromancer bencana Electrolux harus membakar sisa-sisa indera ilahinya agar Huo Yuhao dapat menyelesaikan fakta kesetaraan pada akhirnya. Permaisuri salju kemudian menjadi putri salju. Awalnya, ia seperti putri Huo Yuhao, dan sikapnya yang manis membuat semua orang menunjukkan kasih sayang yang lembut kepadanya. Putri salju perlahan tumbuh dewasa, tetapi ia selalu berada di sisi Huo Yuhao, selalu membantu, menemani, dan mendukungnya. Di hati Huo Yuhao, putri salju sudah menjadi keluarga, dan statusnya di hati Huo Yuhao hampir setara dengan Dongel.